Shalom, apa kabar? Luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024, kita kembali lagi dalam program acara Gemar yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul. Diciumlah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Kita tahu, kita sering mendengar kisah cerita Raja Saul, di mana pada waktu itu bangsa Israel selalu berteriak supaya ada atau punya raja yang bisa melindungi bangsa Israel ini dari orang-orang yang menindasnya. Dan pada akhirnya Tuhan menunjuk Raja Saul untuk menjadi raja. Jadi Raja Saul adalah raja pertama untuk bangsa Israel. Dan Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Raja Saul. Dan pada akhirnya Raja Saul diurapi oleh Nabi Samuel, dan dia telah menjadi raja bangsa Israel. Tetapi dalam proses perjalanannya, Saul sebelum jadi raja, Saul sesudah jadi raja, dia tidak taat sama perintah Tuhan. Dia tidak taat terhadap firman Tuhan. Pada waktu dia menjadi raja pun, dia tidak taat, tidak tunduk dan patuh terhadap perintah firman Tuhan. Pada waktu dia sebelum menjadi raja, sudah jelas Nabi Samuel memerintahkan kepada Saul supaya dia menunggu dulu Nabi Samuel untuk menyerahkan persembahan. Tetapi dia merasa mampu, dia merasa layak, akhirnya dia mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Nabi Samuel dulu. Ini tidak taat. Selanjutnya setelah dia menjadi raja, diurapi dan menjadi raja, dia melawan perintah Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan melalui Nabi Samuel supaya Raja Saul jangan melawan, menyerang kerajaan Filistin dulu, orang Filistin dulu, sebelum Samuel datang, Nabi Samuel datang. Tapi apa faktanya? Dia merasa kuat, dia merasa gagah, berani, dia menyerang Filistin tanpa menunggu Nabi Samuel. Akhirnya Tuhan tidak berkenan terhadap Raja Saul ini. Dan pada akhirnya Raja Saul meninggal di tangan orang Filistin. Dia menyerah. Dia tidak mau hidupnya dia menjadi tawanan orang-orang Filistin, dan pada akhirnya dia mati di pedang pengawalnya dia sendiri. Dari kisah cerita ini kita mendapat pesan dari Tuhan. Kadang Tuhan itu punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi kadang kita ini tidak taat sama Tuhan. Kita tidak taat terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh seluruh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Bahkan hanya tidak taat saja,
Kita melawan kadang perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan tidak simpatik. Tuhan tidak berkenan terhadap hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kisah Raja Saul ini. Yang mana Tuhan dalam hidupnya memilih untuk menjadi raja dan dia dijadikan raja. Dan pada akhirnya dia tidak taat dan dia melawan perintah Tuhan dan Tuhan tidak berkenan. Dan pada akhirnya Daud yang menggantikan dia sebagai raja. Kembali lagi kepada kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah merencanakan hidup kita, rancangan Tuhan indah bagi kita, tidak ada rancangan kecelakaan, mari kita tetap taat. Jangan melawan perintah Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati kita. Dan berkat itu turun-temurun dari generasi kita, menuju generasi anak kita, menuju generasi cucu-cucu kita. Semua terberkati, semua dapat berkat Tuhan turun-temurun atas kita. Anaknya Raja Saul tidak jadi raja, padahal Raja Saul dia punya anak yang harusnya dia menggantikan sebagai takhta waris dia sebagai raja. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan berikan kepada Nabi Daud. Jangan sampai dalam kehidupan kita setelah kita diberkati Tuhan, kita tidak taat sama Tuhan. Waktunya ke gereja, kita tidak taat ke gereja. Kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan bisnis kita. Kita takut kehilangan keuntungan yang akan kita peroleh. Kita sibuk rekreasi. Dan pada akhirnya kita melawan perintah Tuhan, firman Tuhan. Alah, minggu ini, minggu besok kan bisa. Minggu besok tidak bisa, minggu depan lagi kan bisa. Minggu lusanya kan bisa. Kan masih tetap berjalan. Kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimana pertanyaannya kalau Tuhan panggil kita? Apakah kita sudah siap? Oleh sebab itu pada pagi ini, Senin ini, Tuhan berpesan melalui kisah Saul, Raja Saul, juga berpesan kepada kita supaya kita tidak seperti Raja Saul, tidak taat firman, tidak taat perintah Tuhan. Setelah dia jadi raja, tidak taat, bahkan melawan perintah Tuhan. Jangan sampai kita berbuat seperti Raja Saul yang tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Tuhan berharap supaya kita tahu diri, kita sadar diri, tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah, sadar diri bahwa kita harus memuliakan Tuhan, kita harus taat, kita tidak boleh melawan perintah Tuhan. Demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan peringatan, pesan kepada kami dalam kisah Saul pada waktu dipilih untuk menjadi raja, diurapi menjadi raja, dan pada waktu Saul menjadi raja, di mana Saul tidak taat. Saul setelah menjadi raja berani menentang perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan tidak berkenan. Ampuni kalau kami masih kurang taat, kami masih sering melawan perintah Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami mengambil suatu keputusan bahwa kami akan selalu taat akan perintah Tuhan, tidak melawan perintah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan memberkati kami turun-temurun, dan berkat Tuhan akan kami nikmati sampai selama-lamanya. Terima kasih Papa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.